Jadi pemahaman yang seringkali dilakukan oleh orang Kristen dalam memahami Alkitab ada namanya secara ilmiah. Apa yang dimaksud? Pemahaman Alkitab secara ilmiah artinya mendekati apa yang tertulis dalam Alkitab secara dengan memakai logika pikiran dan juga memakai pengetahuan. Jadi kira-kira begini Bapak. Pendekatan ilmiah ini artinya adalah dia hanya menerima apa yang tertulis dalam Alkitab itu sebuah kebenaran yang sahih. Sebuah kebenaran yang dari Tuhan. Kalau itu bisa diterima oleh akal dan pikiran. Kan apa yang tertulis dalam Alkitab itu sesuai dengan ilmu pengetahuan. Maka dia terima itu, puji Tuhan. Memang dikasih oleh Tuhan Kristus. Inilah yang saya singgung di dalam mata kuliah kita teologi kontemporer. Khususnya dalam pembahasan teologi sekularisme. Kan di sini pemahamannya. Ya, contoh. Kelahiran Yesus dalam Lukas pasal 2. Yang juga dikatakan dalam Matius pasal 1. Jelas dikatakan. Maria itu mengandung bukan karena hasil persetubuhannya dengan Yusuf. Tetapi anak yang dikandung oleh Maria itu adalah hasil pekerjaan Allah melalui Roh Kudus. Secara akal dan pikiran atau melalui ilmu kedokteran akan tidak bisa dipahami Bapak Ibu. Bagaimana mungkin seorang wanita yang masih perawat tiba-tiba tanpa pernah melakukan hubungan suami istri, tiba-tiba sudah langsung berbadan dua. Tiba-tiba sudah langsung hamil. Tiba-tiba perutnya sudah besar. Dari perspektif ilmu kedokteran, dari cara berpikir manusia biasa, itu nggak masuk akal. Artinya, ada juga orang Kristen memahami Alkitab hanya disandarkan, hanya dibatasi, hanya didasari oleh akal pikiran, oleh ilmu pengetahuan. Dan ini salah. Karena akan menyebabkan kegagalpahaman kita melihat karya-karya Tuhan yang luar biasa, melampaui akal pikiran dan manusia, dan melampaui ilmu pengetahuan. Ini juga yang dianut oleh penganut, yang ini juga yang dimiliki penganut paham teologi demitologisasi. Yang sudah kita pelajari. Di mana mereka itu menolak semua hal-hal yang bersifat supranatural, termasuk bagi kita bahas hari ini. Kehamilan Maria. Mereka tolak itu. Dan mereka katakan, itu dongeng. Itu fiktif. Itu cerita omong kosong. Ada juga sebagian orang Kristen memahami Alkitab di dalam pemahaman secara ilmiah atau saintifik ini. Akibatnya apa? Mereka kehilangan kasih kuasa Allah dari apa yang sudah Tuhan nyatakan dalam Alkitab. Bahaya juga pemahaman. Pemahaman Alkitab secara alamiah lupa memahami dan mengerti Lukas pasal 1 ayat 7. Matius 19 ayat 26. Markus 10 ayat 27 yang semua ayat itu bicara tentang apa? Bagi manusia memang tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan tiada yang mustahil. Bahkan di dalam Lukas pasal 1:37 Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentang kelahiran Yesus di dalam kandungan Maria. Tidak masuk dalam akal pikiran manusia. Tidak masuk di dalam perspektif ilmu kedokteran. Tuhan sudah tahu itu akan ada orang yang menolak. Peristiwa kelahiran. Ya. Peristiwa hadirnya Yesus dalam kandungan Maria. Tuhan sudah tahu dari sebelumnya. Maka di dalam Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ini masih bicara tentang urutan. Di atasnya itu kan urutan tentang prosesi Maria hamil kan itu. Di dalam Lukas pasal 1. Di dalam Lukas pasal 37. Yesus Tuhan langsung jawab. Bagi manusia memang tidak mungkin. Bagi ilmu kedokteran saintifik juga tidak mungkin. Orang yang tidak pernah berhubungan badan tiba-tiba bisa langsung hamil. Nggak mungkin. Tapi Tuhan tegaskan. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Akal dan pikiran manusia itu terbatas. Ada limitnya. Tetapi kasih kuasa Allah unlimited. Maka untuk itu,
Tidak boleh kita memahami Alkitab itu hanya menyandarkan pada pengetahuan kita saja, nggak boleh. Nggak boleh juga kita memahami dan menafsirkan ayat-ayat Alkitab itu hanya dengan melihat kemajuan teknologi yang ada hari ini. Nggak boleh. Karena kasih kuasa Tuhan lebih besar, lebih tinggi daripada akal pikiran manusia dan juga dari perkembangan ilmu pengetahuan. Gereja sains ada di dalam konsep pemahaman Alkitab secara ilmiah. Gereja sains. Di sini paham mereka. Untuk itu gereja sains kan menolak hal-hal yang bersupranatural yang Tuhan kerjakan dan juga yang telah dicatat di dalam Alkitab. Termasuk waktu Yesus memberikan makan 5.000 orang, waktu Yesus menyembuhkan orang buta, waktu Yesus menyembuhkan wanita yang mengalami pendarahan 12 tahun, waktu Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Itu tidak bisa dipahami oleh penganut gereja penganut gereja saintifik, gereja sains. Karena konsep berpikir mereka ada dalam pemahaman Alkitab secara ini. Bapak yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, iman itu, iman kita, keyakinan kita, pengharapan kita kepada Tuhan harus di atas segala-galanya. Kepintaran dan kecerdasan manusia harus tetap di bawah kendali Tuhan. Tidak bisa akal pikiran kecerdasan manusia menundukkan kemahakuasaan Tuhan. Tidak boleh. Dan itu tidak akan pernah menang. Mengapa? Karena Tuhan itu punya kuasa yang tidak dibatasi oleh apa. Pengetahuan manusia terbatas. Perkembangan teknologi dan informasi dan pengetahuan juga terbatas. Tetapi Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun, termasuk ruang waktu dan tempat. Jadi, iman harus menjadi dasar dari segala sesuatu untuk memahami Alkitab.